Alhamdulillah Rabbil alamin nasirul mu'minin wa waliyul muttaqin wa ja'ala al-islam rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan, menganugerahkan kesehatan dan kesempatan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kita bisa melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada hari ini, hari Jumat, hari yang penuh barokah. Insyaallah mudah-mudahan semua kita yang hadir di ruang Masjid Baitul Hikmah ini, kita termasuk dicatat sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan bertakwa kepadanya. Berselawat kita buat junjungan kita Nabi Allah wa Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dapat mengikuti daripada sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Karena sesungguhnya Rasulullah adalah uswatun wa qudwatun hasanah dalam kehidupan kita, baik kehidupan secara pribadi, keluarga, bermasyarakat, bertetangga, dan termasuk juga uswah dalam berbangsa dan bernegara. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, khatib juga tidak lupa mengingatkan kepada kita, marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kata Allah bahwa takwa itu adalah sebaik-baik bekal yang mesti kita persiapkan. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, dan hendaklah kalian berbekal, kata Allah, dan takwa adalah sebaik-baik bekal yang mesti kita persiapkan selama kita hidup di dunia ini. Wattaquni ya ulil albab, kata Allah, dan bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang memiliki fikiran. Kaum muslimin, saudara-saudaraku, materi khutbah pada kali ini, khatib tidak bosan-bosannya menyampaikan tentang solidaritas untuk Palestina. Kalau kita lihat, kita perhatikan sampai saat ini, sampai detik ini, bahwasanya bangsa Palestina, saudara-saudara kita, masih dijajah oleh Zionis Israel, dan bahkan salah satu daerah pertahanan kaum muslimin umat Islam Palestina yang bernama Rafah saat ini sudah dikuasai oleh tentara Zionis Israel. Saudara-saudara kaum muslimin berbahagia, ini adalah bagian daripada bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, khususnya bangsa Palestina yang saat ini mereka sedang mendapatkan ujian yang amat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bangsa mereka, tanah mereka, negara mereka sedang dijajah oleh Zionis Israel. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, maka mereka itu adalah bagian dari saudara-saudara kita yang tentu
bagian yang tidak bisa kita lupakan, bagian yang sangat penting kita ingat bagaimana perjuangan kaum muslimin, saudara-saudara kita di negeri Palestina. Sungguh perih hati ini, sungguh sakit hati ini melihat saudara-saudara kita luka mereka saat ini. Mereka sedang dijajah oleh Zionis Israel. Kita sebagai umat Islam yang berada di Indonesia ini, sebagai bangsa Indonesia, senantiasa mendoakan saudara-saudara kita, senantiasa mensupport, senantiasa mendukung atas kemerdekaan daripada bangsa Palestina. Dan kita lihat bagaimana aksi-aksi nyata yang telah dilakukan oleh bangsa Palestina, bangsa Indonesia atas bangsa Palestina. Ini adalah bagian atas bukti bahwa kita cinta terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mungkin ada sebagian orang mengatakan tidak ngefek, tidak ada sedikit pun ngefek terhadap perjuangan Palestina. Ini adalah merupakan perkataan-perkataan bukti dari salah seorang orang yang munafik, bahwasanya dan sejatinya orang-orang yang beriman itu seharusnya mereka itu memiliki kepedulian, memiliki rasa empati dan simpatik terhadap saudara-saudaranya yang saat ini sedang berjuang. Mereka ingin mempertahankan tanah airnya, yaitu bangsa Palestina. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwasanya kita ini adalah umat Islam yang bersaudara. Kita ini adalah umat Islam yang beriman kepada Allah, Tuhan yang satu, Nabi yang satu, dengan Quran yang satu yang kita imani. Dan bahkan saudara-saudara yang berbahagia, kelak di akhirat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kita bisa memiliki rasa empati dan simpati kita terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, dan sejauh mana rasa kepedulian kita terhadap bangsa Palestina, saudara-saudaraku yang berbahagia. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kita bangsa Indonesia dengan bangsa Palestina adalah bersaudara, dan bahkan bangsa yang pertama sekali yang mengakui kedaulatan, kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama sekali adalah bangsa Palestina. Maka saudara-saudaraku yang berbahagia, atas dasar itulah paling tidak kita harus memiliki rasa solidaritas kepada bangsa Palestina, memiliki rasa kepedulian dan juga rasa kemanusiaan yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita, setiap kita umat Islam, karena sejatinya kita adalah bersaudara. Al muslim akhul muslim, dan umat Islam yang satu dan yang lainnya sejatinya kita adalah bersaudara. Kaum muslimin yang berbahagia, kepedulian tentunya harus didasari dengan rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita agar kita memiliki rasa solidaritas, rasa cinta terhadap saudara-saudara kita. Man la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak peduli, barang siapa yang tidak memperdulikan urusan kaum muslimin yang lainnya, mereka tidak mempedulikan, mereka acuh tak acuh atas penderitaan saudara-saudara kaum muslimin yang saat ini berada di Palestina. Rasulullah mengatakan falaysa minhum, maka mereka itu bukanlah termasuk di antara golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekejaman demi kekejaman yang telah dilakukan oleh Zionis Israel kepada bangsa Palestina sampai saat ini, sampai detik ini, kita melihat bagaimana perilaku kebiadaban yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap bangsa Palestina. Bukan hanya laki-laki, bukan hanya orang dewasa, tetapi kita perhatikan bagaimana anak-anak mereka itu meninggal dunia, mereka tertimpa bangunan-bangunan, mereka dibombardir, dan mereka juga diblokade, tidak bisa masuk bantuan atas saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mereka kelaparan, mereka luka-luka, mereka menjerit, mereka kesakitan. Saudara-saudara yang berbahagia, mari kita buka hati nurani kita, mari kita bersama-sama mendoakan agar penderitaan saudara-saudara kita bangsa Palestina, agar bagi mereka yang ditinggalkan keluarganya, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang telah dipanggil oleh Allah, mereka
dicatat sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, saudara-saudaraku, maka sebagai muslim paling tidak ada dua hal yang perlu kita lakukan saat ini. Pertama adalah hendaklah kita membantu saudara-saudara kita. Kita berdonasi atas saudara-saudara kita, dan juga kita berupaya, berusaha sebagai bangsa Indonesia melakukan upaya agar bantuan-bantuan yang dikirim dari Indonesia ini bisa masuk ke Palestina dan saudara-saudara kita bisa mendapatkan bantuan tersebut. Ini adalah upaya yang konkret, ya, aksi yang nyata yang harus kita lakukan, dan juga kita melakukan doa bersama setiap saat, setiap waktu, dan bahkan setiap sholat kita sisipkan doa-doa yang terbaik bagi saudara-saudara kita. Mudah-mudahan mereka yang sedang berjuang saat ini, mereka diberikan kesabaran dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka-mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk salah satu ungkapan rasa kepedulian, rasa cinta kita kepada saudara-saudara kita. Karena kita saat ini di negeri tercinta Indonesia yang kita cintai ini, kita dalam keadaan tentram, kita damai, tidak ada satu masalah pun sebenarnya saudara-saudara berbahagia. Walaupun masalah politik, ekonomi, kita mendapatkan ujian tidak seberapa dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang harus mempertahankan nyawanya, mempertahankan negerinya, mempertahankan jiwa dan raganya dan seluruh harta kekayaannya demi memperjuangkan yang namanya negeri Palestina. Saudara-saudaraku yang terakhir adalah marilah kita senantiasa upayakan bahwasanya doa setiap waktu kita khususkan bagi bangsa saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidina wal mustad'afina fi Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada hari ini di masjid yang mulia ini, di hari yang penuh mulia ini, kami bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah pertolongan dan perlindungan bagi saudara-saudara kami, bagi mereka yang sedang berjuang, bagi mereka sedang berjuang, bagi mereka yang sedang berjuang, saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Palestina. Ya Allah, berikanlah kemenangan, berikanlah kemenangan, berikanlah kemenangan atas saudara-saudara kami bangsa Palestina. Berikanlah kemerdekaan, kemerdekaan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafurur Rahim. Demikianlah barangkali khutbah yang dapat khatib sampaikan pada hari ini. Moga-moga dapat memberikan semangat, motivasi bagi kita agar kita memperhatikan saudara-saudara kita, bukan hanya saudara-saudara kita nun jauh di Palestina, dan juga memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita, yang dekat dengan kita, saudara-saudara kita seiman dan seagama. Inilah yang perlu kita catat sebagai seorang muslim, karena sejatinya kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita lakukan buat saudara-saudara kita? Apa yang telah kita berikan buat saudara-saudara kita? Apa yang telah kita perbuat untuk saudara-saudara kita, baik saudara kita sebangsa dan setanah air, maupun saudara-saudara kita yang sedang berjuang, saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.